Assalamualaikum anak-anak. Ibu cantik kali. Terima kasih. Ini di kelas 12 IPS 1 ya? Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Ibu lihat banyak yang hadir ya, kosong kursi-kursinya. Iya. Boleh rapiin dulu ya tempat duduknya, terus ambil porsi nyaman kalian untuk belajar gitu. Kita hari ini akan belajar negara maju dan negara berkembang ya. Sebelum mulai, silakan KM pimpin doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, apalagi kita kuliah, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih KM ya. Siapa yang hadir hari ini? Banyak Bu. Banyak Bu. Kenapa? Ada yang sakit. Ya. Terus tadi ya. Terus siapa lagi? Ada. Banyak yang 4 orang. Ya. Kita ini sakitnya kita doakan semoga cepat sembuh ya dia supaya bisa kembali ke kelas belajar bersama-sama. Amin. Kita pada pertemuan kali ini akan membahas Nah, kita akan belajar negara maju dan negara berkembang ya. Sebelumnya ada yang ingat gak pertemuan lalu kita membahas apa? Desa kota ya. Ya, desa kota. Kita naik ke level lebih tinggi yaitu masuk ke negara ya, negara maju dan negara berkembang. Nah, pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya peserta didik itu harus mampu menjelaskan dan mengidentifikasikan pengertian dan ciri-ciri negara maju dan negara berkembang dengan tepat ya. Terus peserta didik juga harus bisa menganalisis persebaran negara maju dan negara berkembang di dunia dengan tepat. Terus peserta didik mampu menganalisis bentuk kerjasama negara maju dan berkembang di dunia dengan tepat. Nah, untuk yang pertama itu kita harus bisa tahu pengertian dan ciri-ciri, terus persebaran dan juga bentuk kerjasama. Nah, menurut kalian gimana sih gitu pengukuran negara maju dan negara berkembang? Ada yang tahu? Diukur dari apa? Indikator. Indikator. Ini Bu pendapatan per kapita. Terus jumlah penduduk. Terus yang berapa? Nah, pengukurannya itu berdasarkan Human Development Index atau IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Maaf ya, Ibu lagi batuk ini pasti agak-agak gandeng. Cepat simak, Bu. Makasih. Nah, ini bisa dilihat ya kalau kalian lihat secara kasat mata gitu. Secara langsung ini tuh kalian mengidentifikasinya negara maju atau negara maju? Kenapa? Itu Negara maju itu bagus. Dan teknologinya tidak maju ya. Ada yang tahu ini negara yang itu tuh pertanyaan saya. Wow, nama tiga saya. Kita masuk ke pengertian negara maju ya. Negara maju itu negara maju itu diukur berdasarkan IPM ya, di mana memiliki umur yang panjang, sehat. Ada yang tahu nggak rata-rata umur negara maju itu berapa? 77 tahun. Kalau di Indonesia berarti negara maju atau negara berkembang? Karena di bawah 77 tahun ya. Nah, kita masuk ke karakteristik. Bisa dibaca ya. Sania boleh disebutkan nomor 1 ciri-ciri negara pendapatan per kapitanya tinggi. Terus yang belakang itu Gipari boleh merebutkan. Mayoritas penduduknya bermata pencarian sektor industri dan jasa. Terus Linda boleh Linda. tingkat pertumbuhan industri tinggi. Rizka boleh nomor 4. Komoditas ekspor adalah barang-barang industri. Samra boleh terakhir. Ada keseimbangan antara jumlah hari kerja dan lapangan kerja.
Oh belum ya, jelaskan saja. Kalau pengertian negara berkembang itu kebalikan dari negara maju. Tadi kan kalau negara maju itu umurnya itu panjang, terus teknologi canggih. Nah kalau negara berkembang itu tingkat pendapatannya lebih rendah, terus tingkat industrialisasinya lamban, dan juga ada yang tahu nggak ciri yang paling mencolok dari negara berkembang itu apa? Korupsi. Kemiskinan. Iya benar. Sejarah. Tapi yang paling mencolok itu Populasi. benar. Mata pencarian itu pertanian. Iya. Nah, kalian bisa lihat ya, persebaran negara berkembang itu kebanyakan mata pencarian itu pertanian. Nah, untuk karakteristiknya kebalikan dari negara maju, pendapatannya itu rendah, terus sangat tergantung pada produksi primer. Nah, produksi pertanian, khususnya beberapa tanaman utama dan mineral. Terus sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor pertanian. Tingkat pertumbuhan industri lamban karena terfokus pada sektor pertanian daripada sektor industri. Terus produktivitas dan kualitas hidup masyarakatnya juga rendah. Nah bisa dilihat. Ini adalah contoh penampakan dari negara berkembang.
gitu. Tetapi kebanyakan negara berkembang itu merasa terikat gitu karena ada suntikan modal dari negara maju. Nah, ini adalah contoh dari bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Benar ya. ASEAN itu adalah bentuk kerjasama regional ya, regional di kawasan Asia Tenggara yang merupakan bentuk kerjasama negara maju. Negara maju itu ada apa di ASEAN? Ini ada Jepang, Indonesia, Korea. Di sini negara berkembang. Ada berapa anggota di ASEAN? 11. Benar, ASEAN ya. Ibu di sini yang bisa cuma dua yang sama. PBB. PBB atau UN, United Nations, merupakan suatu bentuk kerjasama kalau ini internasional. Karena negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju ataupun berkembang ini masuk nih banyak sekali gitu dari seluruh dunia. Di mana PBB ini merupakan organisasi keamanan dan perdamaian dunia. Jadi kalau ada perang-perang seperti yang di Palestina, ini PBB ini berperan membantu dalam segi pangan, pakan untuk melindungi masyarakat di sana. Nah, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Nah, untuk memperdalam mengetahui apa kalian sudah mengerti dengan materi yang disampaikan, Ibu ada games. Boleh Pak dalam cepat maju ke depan? Ya, boleh. 3 orang lagi. 2 orang lagi, ayo. Saya. Iya, boleh. Nah, jangan ambil HP-nya. Ya, boleh. Nah, di sini Ibu di sini akan kalian harus menebak logo-logo dari bentuk kerjasama internasional. Jangan menyebut nanti silakan. Ayo, ini Bu, saya. Ini Bu, saya Bu. Kalian satu persatu ambil ini. Sok, yang mana aja. Nah, kalian lihat apakah itu sudah sesuai atau belum dengan logo yang ada. Kalau belum sesuai, jangan dibuka dulu. Kalau belum sesuai, cari dengan teman-teman yang lain. Sok, tukarkan. Ini beneran buat Eko? Sok. Ayo kita buka. Ini Acep ya Allah. Bacain dulu ya Pak, karena ada tulisan kan di belakangnya. Jelasin Pak Karin. Madepnya ke sana biar teman-teman yang lain juga melihat dan mengetahui apa yang kalian dapat. Ya. Saya dulu ya. Ya, boleh maju dulu. Jadi teman-teman disimak ya, nanti Ibu tanya satu-satu. Ayo. Jadi itu adalah salah satu logo kerjasama antar negara-negara, tempatnya negara di Asia Tenggara itu logo dari ASEAN. Nah, anggotanya itu ada 11 ya. Tadi kan sama Ibu udah dijelasin ya ada 11 gitu ya. Nah, tujuannya itu mencakup berbagai bidang seperti pada bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, kalau yang saya dapat ini adalah logo PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa Inggris itu ada United Nations. Nah, untuk PBB ini adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dan untuk tujuannya itu menjaga perdamaian dan kedamaian dunia. Yang kedua, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata seperti di Palestina. Untuk anggotanya itu terdiri dari 193 negara, itu hampir seluruh di dunia ini bergabung dalam PBB ini. Ya, lanjut tadinya. Itu merupakan bagian dari World Trade Organization. Jadi merupakan organisasi perdagangan di dunia. Tujuannya itu merupakan untuk kesejahteraan anggota melalui perdagangan bebas. Jadi untuk membuka perdagangan bebas anggota itu ada 164 negara. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada lambang OPEC. OPEC itu Organization of Petroleum Exporting Countries. Nah, OPEC ini merupakan organisasi perhimpunan negara-negara pengekspor minyak bumi. Nah, jadi bentuk kerjasamanya itu berdasarkan tujuan dan latar usaha yang sama. Nah, tujuan
Tepuk tangan, Bu. Ya betul sih. Tepuk tangan buat teman-teman mereka. Terima kasih ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu sekarang mau mereview. Ada satu. WTO itu apa? Aisyah. WTO. Yang dilakukan sama Sania. Saya Ya, sama. World Trade Organization. Apa itu? Tadi tentang Organisasi. Bukan. Ini perdagangan dunia ya. Kalau OPEC baru yang lainnya. Nah. Berapa menit lagi Ibu keluar? Oh iya. Waktunya sudah habis ya, padahal lagi seru-serunya ya. Nah, Ibu sekarang mau dari satu dari kalian menyimpulkan tentang materi yang Ibu sampaikan. Boleh siapa aja yang berani? Ya, boleh guys ya. Tadi Ibu menjelaskan mengenai negara maju dan negara berkembang. Adapun pengertian dari negara maju yaitu negara yang memiliki kualitas hidup, teknologi, serta indeks pembangunan manusia yang tinggi. Kemudian ada karakteristik negara maju yaitu tingkat pertumbuhannya rendah, kemudian teknologinya canggih, kemudian usia harapan hidupnya tinggi. Terus ada tadi Ibu menjelasin mengenai negara berkembang. Negara berkembangnya itu kualitas hidupnya masih rendah, kemudian pertumbuhan penduduknya masih tinggi, tingkat kelahiran dan kematiannya masih tinggi, dan teknologi pertaniannya masih belum maju. Nah, itu semua. Sudah? Berarti Ibu mengambil sampel yang Aisyah, berarti teman-teman yang lain juga mengerti ya. Iya, Bu. Untuk tugasnya silakan tulis. Ya, Bu. Oke, Untuk Ibu. tugasnya kalian cari bentuk kerjasama yang selain tadi, yang selain depan tadi. Sebanyak-banyaknya, yang paling banyak Ibu nanti kasih nilai semau kalian. Ya, jadi sebanyak-banyaknya ya. Kalian cari bentuk kerjasama negara maju negara berkembang. Siap ya? Iya, Ibu tadi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Sekarang kalian mau istirahat ya. Iya, Bu. Sekian materi dari Ibu. Mohon maaf ini bila banyak salah kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.